Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia nikmatnya, nikmat iman wal Islam serta wal afiat dan panjang umur, sehingga kita dapat berjumpa lagi di bulan yang penuh dengan kemuliaan, di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik yang sudah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan maupun yang sekarang kita lakukan, tentunya mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke haribat dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in wa itba'u tabi'in dan pengikutnya, kita termasuk dalamnya, mendapatkan syafaatul uzma beliau. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Sam akan menyampaikan kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Bermula bahwa Nabi Yusuf alaihissalam adalah putranya Nabi Yakub alaihissalam, dan kakek Nabi Yusuf alaihissalam adalah Nabi Ishak alaihissalam, dan datuknya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yusuf mempunyai saudara kandung yang bernama Bunyamin, dan Nabi Yusuf mempunyai saudara seluruhnya berjumlah 11, dan saudaranya itu dari lain ibu. Pada suatu ketika Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, yaitu bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya. Ini diabadikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin.
Artinya, wahai ayah, semalam aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Lalu Nabi Yakub alaihissalam mengetahui takwil mimpi anaknya itu. Lalu beliau berkata, wahai anakku Yusuf, jangan sekali-kali kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Aku khawatir nanti kamu akan dicelakakan oleh saudara-saudaramu. Nabi Yusuf dari kecil sudah kelihatan berbeda dengan yang lainnya. Dan dia bertanda akan menjadi orang yang besar. Melihat gelagat seperti itu, saudara-saudaranya mempunyai rasa iri dan dengki kepada Nabi Yusuf. Mereka bilang kepada saudara-saudara lain, bagaimana ini ayah kok tidak memberikan perhatian sepenuhnya kepada kita? Hanya Yusuf saja. Padahal ayah kita mempunyai anak dan kita termasuk anaknya. Kenapa curahan perhatiannya tidak diberikan kepada kita? Tidak seperti kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu singkat cerita, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai niatan yang tidak baik, yaitu ingin melenyapkan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu dicegah, jangan kita bunuh Nabi Yusuf, tapi kita singkirkan saja. Baik, setuju. Lalu saudara-saudaranya pun minta izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Nabi Yusuf bermain-main. Ternyata awalnya Nabi Yakub alaihissalam tidak mengizinkan saudara-saudaranya untuk mengajak Nabi Yusuf. Tapi saudara-saudaranya mempunyai alasan, wahai ayah, apakah engkau meragukan kami? Kami akan menjaganya, kami akan memeliharanya, dan kami akan melindungi Yusuf dari segala mara bahaya. Kemudian dengan penuh keyakinan alasan itu diberikan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya Nabi Yakub berikan izin kepada saudara-saudaranya untuk membawa Nabi Yusuf. Ketika bermain, berlari-larian, mereka semuanya berlari-larian. Ketika mereka membuka baju, mereka pun membuka baju. Dan pada akhirnya Nabi Yusuf dibawa dan diceburkan ke sumur. Singkat cerita, Nabi Yusuf sudah diceburkan ke sumur. Lalu saudara-saudaranya bilang, bagaimana ini kita laporkan kepada ayah kita Nabi Yakub alaihissalam? Lalu saudaranya bilang, kalau begitu baju yang dilepas tadi kita lumuri darah seekor kambing. Ketika seekor kambing telah ditemukan dan kemudian baju Yusuf telah dilumuri darah, maka mereka pulang melaporkan kejadian tersebut. Mereka bilang, wahai ayah, mohon maaf kami telah lalai menjaga Yusuf. Yusuf dimakan serigala. Buktinya adalah dengan baju Yusuf ini yang berlumur darah. Seketika Nabi Yakub sebagai ayahnya sedih, bahkan sedihnya sampai menangis. Nangisnya pun dapat membutakan matanya Nabi Yakub alaihissalam. Lalu kemudian di dalam sumur tersebut Nabi Yusuf terus berdoa, dan pada suatu ketika ada rombongan kabilah yang hendak mencari air. Ketika rombongan tersebut melihat sebuah sumur, maka rombongan tersebut pun, kabilah tersebut pun akhirnya mengambil air dan menimbaknya. Terasa berat ini timba. Ternyata yang diangkat itu Nabi Yusuf alaihissalam. Dilihat Nabi Yusuf begitu tampan, elok dilihatnya, maka terbesit dalam hatinya, bagaimana kalau kita jual saja Nabi Yusuf alaihissalam ini. Kemudian Nabi Yusuf dibawa ke Mesir, dijual sebagai budak, lalu dibeli oleh pembesar kerajaan yang bernama Kitfir. Kitfir membeli Nabi Yusuf bersama Siti Zulaikha. Lalu Yusuf dipelihara di negeri Mesir selama 10 tahun. Namun makin lama makin kelihatan Nabi Yusuf itu adalah mempunyai rupawan yang menawan. Sehingga tergodalah Siti Zulaikha sebagai orang tua angkatnya untuk melakukan maksiat kepada Nabi Yusuf. Namun Nabi Yusuf tidak mau. Nabi Yusuf lari. Namun pada saat itu Kitfir, orang tua angkat Nabi Yusuf, membuka pintu dan tertangkap basalah Nabi Yusuf bersama Zulaikha. Terjadilah persidangan di dalam kamar tersebut. Siti Zulaikha yang awalnya ingin bermaksiat kepada Nabi Yusuf,
dia mengatur siasat. Dia bilang, wahai suamiku, inikah balasan anak yang kita rawat? Dia ingin mencampuriku. Lalu dengan mata yang merah, marah, Perdana Menteri Kiptir bertanya kepada Yusuf, wahai Yusuf, apakah benar? Tidak, tuanku. Lalu ditanya lagi, apakah engkau melakukannya, Yusuf? Tidak, tuanku, yang melakukan ini adalah istrimu, Siti Julaiha. Siti Julaiha pun tidak mau mengaku. Di dalam ruangan tersebut bingung bagaimana memutuskan perkara ini. Akhirnya salah satu di antara mereka menyampaikan, begini Raja, kalau dilihat baju belakangnya Yusuf sobek, maka yang benar adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kalau baju depannya robek, maka yang benar adalah istri tuan. Lalu diperiksalah Nabi Yusuf, ternyata yang robek adalah baju belakang Yusuf. Artinya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam benar, bajunya robek di belakang, dan Siti Julaiha yang salah. Namun karena untuk menghindari fitnah yang lebih lanjut, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara. Kata Nabi Yusuf, Rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilai. Penjara lebih aku suka daripada aku mengikuti perintah untuk berbuat maksiat. Di dalam penjara Nabi Yusuf bertemu dengan dua pelayan kerajaan. Dua pelayan kerajaan ini ada pembuat roti dan pemeras minuman buat raja. Dan keduanya itu pun bermimpi. Pembuat roti bermimpi bahwa dia bermimpi membawa roti di atas kepalanya dan dipatuki oleh burung. Yang pembuat minuman buat raja bermimpi bahwa dia bermimpi memeras anggur untuk raja. Kemudian mereka bertanya, apakah arti mimpiku ini wahai Yusuf? Yusuf menjelaskan, yang pertama, pembuat roti itu yang bermimpi bahwa rotinya di atas kepala dipatok burung, dia akan dihukum salib dan dia akan mati. Kemudian pembuat minuman raja yang bermimpi memeras anggur untuk raja, dia akan dibebaskan. Ternyata ini terbukti. Pembuat roti dihukum mati dengan disalib, yang pembuat minuman anggur buat raja dibebaskan. Setelah itu raja pun bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk betina dimakan 7 ekor sapi yang kurus. Lalu semua ahli nujum, ahli ramal dikumpulkan raja. Apa ini arti mimpiku? Semuanya tidak dapat menjawabnya. Lalu kemudian pelayan yang dibebaskan tadi menyampaikan, wahai raja, ada seorang yang namanya Yusuf dapat menafsirkan mimpi. Kemudian Yusuf menafsirkan mimpi raja bahwa 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus, itu artinya negeri Mesir selama 7 tahun berturut-turut akan mengalami panen, dan 7 tahun berturut-turut pula akan mengalami paceklik. Saran Nabi Yusuf, ketika panennya dihemat, nanti di masa paceklik rakyat Mesir telah sedia dan tidak mengalami yang namanya kekeringan atau kelaparan. Ternyata takwil mimpi raja yang ditafsirkan Nabi Yusuf AS menjadi kenyataan. Pada saat itulah Nabi Yusuf diangkat menjadi seorang gubernur. Lalu kemudian kekeringan ini pun melanda daripada keluarga Nabi Yakub alaihissalam di Kanaan Palestina. Lalu kemudian ayahnya Nabi Yakub, Yakub mengutus saudara-saudaranya untuk pergi ke Mesir minta bantuan bahan pangan. Sampai di sana saudara-saudara bertemu dengan Nabi Yusuf yang sudah menjadi gubernur. Mereka tidak mengenalinya, tapi Nabi Yusuf mengenalinya. Lalu kemudian disampaikan, akulah Yusuf yang dulu kau buang dari sumur. Terperajatlah mereka, kemudian mereka minta ampun dan tobat. Akhirnya Nabi Yusuf memaafkan. Setelah itu kemudian Nabi Yusuf memerintahkan agar saudara-saudaranya memberitahukan kepada ayahnya bahwa bajuku ini, dan akhirnya baju ini dibawa pulang, dicium oleh Nabi Yusuf, diusapkan kepada matanya. Dengan izin Allah, mata Nabi Yakub alaihissalam akhirnya bisa melihat kembali dan diperintahkan untuk tinggal bersama-sama Nabi Yusuf di Mesir.
Hikmah dari sini adalah kalau Nabi Yusuf mempunyai sifat pemaaf, walaupun beliau Nabi Yusuf disakiti saudaranya, ketika saudaranya membutuhkan sesuatu bahan pangan, dia tidak marah, bahkan dia memberikannya dan dia memaafkannya. Dan kemudian Nabi Yusuf adalah sabar ketika dia dapat ujian, dilempar ke sumur, di penjara, dan serta bertawakal kepada Allah, yaitu artinya berserah diri. Dia yakin sebuah kehidupan cobaan ini ada hikmahnya buatnya. Demikian anak-anakku sekalian, kisah singkat daripada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.